Tugas KID dan memantau, memastikan bahwa anak korban memperoleh seluruh haknya dan mendapatkan perlindungan seluruh haknya. Artinya termasuk memantau, atau Umi bilang ini, tugas KID dan memantau juga pekerjaan Ijen. Artinya kalau Ijen tidak melakukan kesalahan, KID berhak menegur Ijen, berhak melaporkan Ijen. Gitu. Jadi supaya Ijennya nggak bertindak semena-mena, hanya mentang-mentang dia polisi. Gitu. Nah, kemudian pada waktu itu terus seulur-ulur sampai saya waktu bilang sampai akhirnya saya tahu kan satuan tugas provinsi belum ada. Nah, saya kan waktu bilang dengan satuan tugas provinsi belum ada, makanya seperti yang jelas saya, artinya KND harus melapor ke menteri. Kenapa? Seperti yang dia bilang, kalau satuan tugas provinsi Banten nggak ada, artinya satuan tugas provinsi Banten adalah satu-satunya satuan tugas di provinsi Jawa yang belum punya satuan tugas provinsi loh. Waktu Umi bilang ini provinsi. Nah, provinsi artinya menangani SMA, SLK sama SLB. Makanya dia bilang itu artinya korbannya bukan hanya Garen. Artinya sebetulnya selama ini ada banyak korban yang tidak mendapatkan penanganan yang semestinya dan berpotensi terancamnya lagi korban-korban lainnya. Nah, artinya kan memang KND harus wajib lapor ke menteri. Waktu Umi sudah pernah bilang di tanggal 16 Desember atau bilang bahwa sekolah harus diberikan efek jerah. Dan waktu itu Umi bilang bahwa Pak Kikin yang bagian menangani dengan berhubungan dengan Puspan, Umi yang menangani Garen. Nah, waktu itu makanya saya diam aja. Nah, saya juga bilang waktu, dan saya waktu pernah bilang juga di Bapak Kit pernah ngaduk Beri, saya bukannya menolak ditangani oleh Puspat, tapi jangan libatkan saya. Itu saya bilang gitu kan. Jadi silahkan KND menangani. Kan Umi bilang kita menangani juga dengan informal. Silahkan. Tapi saya memilih formal. Kalau KND melakukan di luar itu bukan tugasnya pelapornya, bukan tugas korbannya, itu tugasnya lembaganya untuk melakukan apapun caranya supaya bisa menekan sekolah. Tapi itu emang jelas-jelas bukan kewajiban saya, bukan tugas saya. Tugas saya harusnya hanya diam, melihat semua negara hadir melakukan banyak sesuatu, habis itu tinggal lihat hasilnya bahwa anak saya dan anak saya diselamatkan, dilindungi oleh negara. Jadi berbeda berkewajiban negara hadir untuk anak korban kekerasan, penyandang disabilitas. Gitu loh. Jadi bukannya saya suruh penanganan sendiri. Saya menolak, benar-benar menolak dari sekolah. Dan saya waktu sudah jelaskan alasannya kenapa saya menolak. Karena berkali-kali sekolah tidak pernah menunjukkan niat baik. Dan itu sudah terbukti dari surat sekolah yang tanggal 14 Februari yang saya balas tanggal 18 Maret. Berdua sudah tahu belum? Sudah tahu belum ada surat balasan atau klarifikasi saya atas surat sekolah tanggal 14 Februari yang saya membongkar. Nah, artinya banyak komisioner yang tidak ngerti apa yang terjadi. Enggak begitu juga. Kita nggak hafal juga kan segitu banyak soalnya. Nah, padahal kalau ditanya, nih bukan berarti kesimpulannya kita tuh nggak ngerti gitu ya. Tapi kan banyak tuh kan datanya kita nggak bisa hafal. Jadi mendingan kita apa adanya kita buka gitu Bu. Nah, kalau gitu gampang-gampang langsung memvonis. Ini berarti begini itu juga perlu bijaksana lah. Ya, kita kan juga kan bekerja berdasarkan proses. Jadi kami mohon dengan bijaksana ibu juga nggak langsung memvonis begini gitu loh. Masalahnya Umi tadi bilang bahwa memang semua komisioner itu sudah tidak mau. Kan saya bilang terus terang kalau orangnya saya terus terang. Umi apakah ini semua komisioner menghindar bertemu dengan saya, tidak mau bertemu saya? Umi bilang yang ibu katakan yang Mbak Pipit katakan itu benar. Jadi semua komisioner sudah tidak ada yang mau ketemu dengan saya karena merasa kasusnya sudah selesai. Makanya saya marah. Saya habis itu katanya akan ada surat terminasi. Nah, saya bilang sama Umi, atas dasar apa? Padahal kemarin barusan ada surat desakan dari LBH ke KND untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius dengan memberikan lampiran riwayat pertemuan KND bersama surat-surat yang jumlahnya 78 dokumen sama pertemuan yang jumlahnya sekitar 40-an. Artinya sebetulnya LBH menyindir nih, harusnya KND sudah ada hasil. Bukannya sampai sekarang misalnya anaknya masih diselantarkan sampai kehilangan pendidikannya 1 tahun. Itu kan nggak pantas hanya untuk sekolah yang bahkan semua termasuk mengakui itu bahwa itu kekerasan dan pelanggaran HAM. Itu termasuk sekolah yang sangat bermasalah. Nah, abis itu makanya Umi bilang buktinya sudah terlalu banyak. Nah, saya ingin pastikan dulu Pak. Sebetulnya Bapak tahu nggak? Sebetulnya saya ingin tahu dulu karena itu sangat penting untuk Bapak bisa melihat kekejaman apa yang dilakukan kepala sekolah. Bapak tahu tentang aturan tentang screenshot nggak? Yang aturan itu mengada-ngada, abis itu anak saya dikasih sanksi berlapis-lapis yang menghancurkan, melebihi anak yang melakukan pelanggaran mencontek. Hanya men-screenshot. Jelasin aja udah. Iya, jadi pada waktu
Kalau belum tahu saya jelaskan sekarang jadi biar clear nih. Jadi screenshotnya itu adalah soal pilihan ganda, Pak. Jadi sebelum dia submit, kan dia ada jawabannya. Nah, dia screenshot. Dimaksudnya apa maksudnya? Untuk bahan Bahan dajar dajar. sama pengecekan nilai apakah jadi kalau misalnya pilihan dajar kan itu soal pilihan dajar itu tidak pernah dibagiin. Yang dibagiin hanya SIP nggak semua. Nah kita itu ada buktinya, kita punya bukti bahwa memang tidak pernah dibagiin. Nah jadi karena itu akhirnya dia mengambil keputusan bahwa dia di screenshot. Jadi supaya dia bisa bahas di rumah, kalau dia bilang kayaknya mereka nggak ngerti dia bahas lagi. Dia Aturannya boleh nggak seperti itu? nggak pernah dibilang apa. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Dari itu kita itu tidak pernah ada aturan screenshot. Bahkan kalau apa namanya mereka mengaku sendiri. Mereka mensosialisasikan halnya pada waktu upacara itu. Jadi satu kali di upacara. Jadi mereka akui sendiri bahwa sosialisasi baru satu kali di upacara. Di upacara mendadak itu Belum ada. nggak ada. Oh. Sama sekali nggak ada. Bisa dibuktikan dari orang tua bilang bukan ketik. Nah itu semua punya buktinya gitu. Lengkap kita buktinya. Nah makanya saya punya buktinya lengkap. Nah bahkan pada waktu jadi apa namanya berapa hari sebelum ujian tingkat itu dia kan ujian susulan 3 bahasa Inggris sama wali kelasnya. Nah itu dia screenshot di depan wali kelasnya. Nggak ditegur. Tahu. Wali kelasnya nyuruh dia sama wali kelas malas nungguin. Dia terus apa men-screenshot hasilnya dikirim ke wali kelas. Habis itu wali kelas jadi nggak karena nggak tahu semua. Artinya nggak mungkin ada aturan mendadak gitu. Apalagi dalam sebelum dan sesudah ujian dalam di grup orang tua atau grup tidak pernah ada tambahan. Bisa dilihat ada buktinya. Nggak pernah ada tidak boleh ada atau nggak ada. Jadi gini, Pak, waktu pas bulan Agustus itu, kan kita ada Forkon dengan orang tua. Agustus 2000 2023 dari awal. Nah, saya ikut. Nah, waktu begitu pas selesai, saya langsung WA di grup orang tua, minta dong tata tertib sekolahnya. Itu hanya saya yang minta, Pak. Gitu. Jadi dikasih, udah. Dikasih dari semua salah satu grup biar orang tua Ya, tidak dapat. jadi semua dapat. Dan itu buktinya. Jadi di situ nggak pernah ada tertib rahasia. Ada, Pak, sini, Pak. Banyak Masih. Nah, tapi dia dikasih hukuman bahwa dia hari itu. Jadi ini ada bahasa Inggris 0. Termasuk esainya tidak menggunakan HP. Jadi esainya nggak menggunakan HP juga diberikan nilai 0. Habis itu disuruh ngulang dengan hukuman yang sama seperti anak yang main kontek. Jadi kalau anak nyontek gitu hukumannya adalah nilai 0. Soalnya dari 20 soal uraian esai panjang yang setengah mati dengan nilai maksimum 71. Maksimum 71 itu benar semua. Dan dia tidak pernah lihat soalnya karena temennya ada yang nyontek. Dia tahu soalnya apa? Itu soalnya dibuat kabar jadi nggak mungkin dapat nilai 100 nggak mungkin. Dengan durasi waktu yang seperti biasa. Nah, jadi pada waktu dia hari saat ini, kimia dan bahasa Inggris dikasih nilai 0 termasuk esainya tidak menggunakan HP, dikasih harus ngulang dengan 20 soal esai uraian panjang dengan nilai maksimum 71. Ya, ditambah. Jadi kalau anak kita hari itu doang loh. Tapi kan enggak, walaupun kita dengan pikiran nyontek, enggak akan mendapatkan lain. Ditambah bahwa seluruh hari berikutnya. Jadi sampai selesai ujian, bahwa dia dikasih 20 soal uraian panjang. Jadi berlaku bahwa dia melanggar dalam 10 hari ujian. Nah, Pak, di peraturan itu hanya ada mencontek. Memang di situ ditulis kalau misalkan ketahuan mencontek, hari itu dikasih 0, lalu dia harus mengulang ujiannya dengan 20 soal esai, gitu kan, di nilai maksimum 71. That's it. Yang ditulis itu di dalam peraturan. Nah, tapi waktu untuk yang di screenshot ini ditambahin lagi bahwa 10 hari ujian itu harus Padahal ada belum ujian. Itu baru hari pertama ujian. Gimana nggak kok? Nah, jadi padahal itu biasanya bisa juga bilang bahwa padahal biasanya kalau sebelum hari ujian AT itu dia kuis kan minggu sebelumnya. Nah itu kan kuisnya sudah nilai tinggi semua. Jadi kalau saya bilang sebetulnya kalau dia nggak belajar, dia sudah tahu bahwa dia bakal lolos dengan nilai maksimal. Nah bisa bayangin nggak Anthony dia, jadi sudah senang kan dia nggak belajar itu sudah nilai tinggi semua, kita punya buktinya kuisnya. Nah habis itu akhirnya dihancurkan dengan 20 soal sebenarnya nggak mungkin dia bisa lakukan. Nah hari pertama aja yang waktu guru-guru dia bilang bahwa saya mau nilai kamu sangat bagus. Gimana dia nggak kebas shock? Habis itu mereka bilangnya bahwa itu aturannya semua jadi katanya kalau di sekolah dan apapun hukumannya sama dengan orang yang contek. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada orang nggak pakai kotak yang benar, hukumannya sama dengan kayak gitu. Nah, habis itu dari katanya juga bilang, oh kamu bisa lihat di sejarah. Itu dia bilang, nggak pernah dikasih tahu kalau itu nggak boleh. Nah, tapi kamu bisa lihat dari sejarahnya bahwa sensor itu sama dengan buka aplikasi. Nah, sensor itu dibilang hal. Jadi kasus ini menjadi berdampak kepada Gap ya. Iya. Secara psikis. Kan dalam surat kan gini, jadi pada waktu itu kan kita protes nih. Habis itu sekolah meminta ultimatum, berikan ultimatum. Kalau hukuman itu tidak mau dilakukan buat Garen, jadi harus memberikan surat di sekolah. Akhirnya sekolah ada loh, Garen itu ada di dalam peraturan sekolah. Jadi harus ada surat di sekolah besok paginya, langsung besok paginya. Padahal itu sudah sore, yang menyatakan bahwa benar-benar menyatakan bahwa hukuman itu tidak tepat buat Garen. Padahal kan harus hukuman itu tidak tepat buat siapapun. Nah, habis itu begitu kita akhirnya besok paginya Garen udah pokoknya sejak tanggal 3 Juni itu Garen selama berapa bulan itu hancur lebur. Makanya tanggal 5 Juni, tanggal 4 Juni Garen melangsungkan. Nah, itu malam itu sudah hitung setelah awal sama mati. Habis itu saya sama telepon sekolah itu dua-duanya. Sekolah bilang, "Bu, ke psikiater, Bu." Ya, tanggal 5 Juni kita pertama kali ke psikiater. Nah, sama psikiater langsung disuruh tadi langsung rawat inap karena ada Garen sama Bu. Nah, habis itu karena dia nggak mau coba, tapi kan surat di sekolah tanggal 4 Juni akhirnya kita berikan tanggal hari Rabunya. Setelah di awal sudah menyatakan betapa buruknya kondisi Garen, memukul kepala, gelisah, putus asa, frustasi berat, segala macam itu tulis yang kepala orang mau dibaca. Dan di akhirnya sekolah bilang, berikan rasa aman dan keadilan buat Garen. Gitu. Jadi itu bisa nggak membaca, sengaja nggak membaca. Nah, habis itu apa namanya begitu kita ngasih surat sekolah kan ada teman saya bilang mungkin dengan itu melembutkan hatinya. Nah, enggak, tetap Garen harus hari pertama ulang dengan kasih nilai 0. Terus dia minta suruh bawa surat dari sekolah buat apa? Nah, itu dia, Pak. Terus udah gitu lebih lanjut. Oke, intinya kita udah nangkep ya. Jadi pangkal persoalannya ada di situ. Kita udah lihat. Tapi sebelum kita lanjut, saya minta izin Pak Kikin untuk menyampaikan bahwa karena kita ini ada solusi ya, seperti yang diharapkan oleh Ibu. Karenanya kami perlu menyampaikan secara terbuka bahwa kalau tadi Ibu sempat bertanya ya kepada kami, tahu gak ya? Kami ingin kasih tahu bahwa kita ini ada mekanisme kerja, ada pembagian tugas. Jadi nggak bisa dipersepsikan bahwa seolah komisioner itu tahu semua, meskipun mungkin ada pernyataan sudah dilaporkan, sudah diinformasikan, sudah dikonsultasikan gitu ya. Jadi memang kita ada pembagian tugas yang komisioner ini mengampu bagian ini. Nah, saya sendiri secara pribadi karena memang sudah ada bagiannya, saya tidak incas secara intens itu ya, cuma tahu sekilas, dapat laporan sampai yang terakhir kemarin. Ada surat yang dari Ibu itu untuk bisa minta ketemu dengan Ibu Ketua. Nah, hanya saja karena Ibu Ketua juga kondisinya secara kedisabilitasannya juga berdampak secara psikis, apalagi secara fisik itu juga agak berat.
beliau mendisposisi ke saya. Hmm. Barulah saya mulai agak menyelami, nggak lagi cuma sekedar sekilas-sekilas. Jadi kami mohon juga kerjasamanya untuk memahami bahwa tidak bisa didiskusikan semuanya tuh harus sudah paham semua gitu loh. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau tadi itu saya jujur apa adanya, daripada saya mengada-ada, oh saya udah tahu. Ya, apa adanya saya memang belum tahu. Sampai tadi Ibu Bapak ceritakan dan saya sudah paham. Oke, sekarang poin intinya adalah itu, dan itu yang ingin kita coba advokasikan kepada pihak terkait itu ya. Enggak, Nanti itu belum selesai loh. Jadi kekerasan itu masih terus ya, melakukan intinya kekerasan lanjutan. ada kekerasan pokoknya. Nah. Saya paham, nanti saya akan bisa coba telusuri lagi. Nah, nggak berhenti Ya, itu oke. kekerasan. Intinya ada itu, dan memang ini kan sampelnya udah ada nih. Dari sampelnya aja kita udah lihat ada kasus kekerasan gitu kan. Nanti saya kalau pengen tahu lebih detail lagi, saya akan coba pelajari lagi dengan. Nah sekarang supaya kita efisien waktunya, kita karena juga pakai juga ada agenda, saya juga ada agenda yang lain. Jadi kita ingin langsung ke poin yang kita jadikan arah ke sana. Nah kalau kemarin ada beberapa tawaran solusi, misalnya datang ke Strada gitu ya. Kemudian juga Pak Bikin kemarin menawarkan juga keuskupan dan lain-lain, dan itu memang belum dilakukan. Ya, jadi kita akan coba dalami lagi. Saya terutama ya, karena memang kemarin dengan yang lain kita akui lah secara apa adanya, boleh jadi kita ada hal-hal yang kurang ya dalam hal koordinasi, mekanisme, itu jadi pembelajaran buat kita, lesson learned yang sangat berharga. Tapi saya sendiri melihat dari cerita Ibu memang ada hal-hal yang nggak sesuai, ada hal-hal yang nggak betul. Jadi untuk seorang penyandang disabilitas mental, menurut saya begitu ya. Nah, saya akan coba selami lagi, dan runutan dulu surat-surat yang Ibu kirimkan itu banyak tuh kan. Memang. Ya karena banyaknya tuh saya juga belajarnya mesti berkali-kali itu, udah berulang-ulang gitu ya. Dan nanti kan kita akan coba, betul kata Ibu tadi, nampaknya memang perlu diselesaikan bukan secara parsial oleh bidang komisioner saja, tapi harus dibahas secara menyeluruh ya, biar kita biar bisa mengambil keputusan yang lebih utuh gitu ya, bagaimana menangani kasus ini. Intinya Ibu punya hak untuk mengadukan ini, dan kami juga punya kewajiban untuk bisa menerimanya dan menganalisisnya. Beri kami waktu menganalisis. Saya kira itu sementara. Katanya sudah ada hasil analisis kepala Ibu bilang. Ya. Dan katanya sudah hasil rapat komisi tutup bilangnya kasus itu sudah selesai. Dari pembicaraan yang ada, kalau benar artinya Wakil Ketua Komisioner KND sendiri saat itu tidak mengerti apa yang terjadi, belum memahami detail inti kasus, bahkan peristiwa screenshot yang menjadi kejadian puncak atau inti utama kasus. Dan bisa dilihat begitu mendengar dari saya, langsung menyatakan dan menilai bahwa dari sampelnya saja yang belum semua sudah terlihat ada unsur kekerasan, yang memang harus didiagnosis secara serius. Jadi kalau begitu, apa yang komisioner tangkap selama ini? Kalau belum icas, bagaimana bisa katanya semua komisioner kecuali Umi mendisat untuk kasus dianggap case close? Pertanyaannya, kalau begitu, apa sebenarnya isi hasil analisis Pak yang komisioner Umi berkali-kali bilang menjadi dasar keputusan rapat komisioner? Dan kenapa hasil analisis Pak tersebut tidak pernah mau diberikan, ditunjukkan, atau at least dibacakan di depan saya? Padahal saya juga sudah memintanya berkali-kali, baik secara lisan maupun melalui surat. Permintaan itu juga bukan tanpa dasar, di mana LBH Jakarta yang menyarankan saya untuk meminta hasil analisis tersebut. Karena jika KND hendak menyatakan kasus anak saya selesai, maka pelapor berhak mengetahui apa dasar analisisnya. Apalagi dalam rekaman ini, setelah detail inti kasus dijelaskan, Wakil Ketua KND sendiri justru langsung melihat bahwa ada unsur kekerasan dan bahwa kasus ini perlu dibahas secara menyeluruh.